beberapa pemikiran yang bisa dikategorikan di dalam topik besar teologi kontemporer. Berikutnya adalah kita akan melihat secara sekilas beberapa pemikiran dari teologi-teologi tersebut. Yang pertama, yang sudah menjadi katakanlah pemikiran yang sangat dipahami di dalam teologi kontemporer adalah teologi yang disebut sebagai teologi pembebasan. Teologi pembebasan, atau dalam bahasa Inggris ada istilah liberation theology. Liberation theology. Teologi pembebasan. Nah, kita akan melihat dulu beberapa konsep yang mendasari perumusan dari teologi pembebasan itu. Itu bisa kita lihat beberapa hal yang dikaitkan dengan konsep-konsep dasar dari rancang bangun dari teologi pembebasan itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan inti konsep keselamatan itu sendiri, di mana di dalam teologi pembebasan inti keselamatan atau konsep inti mengenai keselamatan adalah berita pembebasan Alkitab. Jadi ada sebuah pendekatan yang sangat menekankan dimensi pembebasan dari berita dasariah dari Alkitab itu sendiri. Alkitab itu mengumandangkan, menyuarakan berita pembebasan. Berikutnya, pada waktu berita pembebasan itu dinyatakan sebagai isu utama dari berita Alkitab, maka itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai pengertian implikatif terhadap apa yang dimaksud dengan pembebasan itu, baik secara objektif maupun secara subjektif. Bagaimana interpretasi keselamatan secara objektif dan bagaimana interpretasi keselamatan itu secara subjektif. Ya, jadi ada dimensi yang diusahakan, sebuah dimensi yang utuh mengenai konsep berita keselamatan itu, baik secara subjektif maupun secara objektif. Interpretasi subjektif dan interpretasi objektif. Yang berikutnya adalah konteks umum secara kontemporer. Maksudnya di sini ialah apa konteks dari muncul dan juga berkembangnya teologi kontemporer itu. Memang teologi kontemporer yang dikaitkan dengan teologi pembebasan itu sendiri. Konteks kontemporer dikaitkan dengan teologi pembebasan ternyata memang bisa lebih disempitkan pada konteks pembebasan dari negara-negara Amerika Latin dan Amerika. Jadi yang dimaksud teologi kontemporer dalam kaitan ini teologi pembebasan adalah teologi pembebasan setting. Teologi pembebasan yang ruang lingkupnya itu setting sejarah dan kondisinya adalah setting sejarah Amerika Latin dan Amerika. Itulah sebabnya kita akan melihat hal itu secara garis besar. Teologi pembebasan berdasarkan setting kontemporer dari wilayah atau konteks di mana teologi pembebasan itu muncul, bertumbuh, dan berkembang. Yang pertama adalah konteks Amerika Latin. Apa yang bisa kita lihat secara sekilas mengenai Amerika Latin yang dikaitkan dengan teologi pembebasan itu. Yang pertama itu adalah Amerika Latin yang dikaitkan dengan apa yang disebut doing theology. Amerika Latin dan kebutuhan akan teologi konkret atau pelaksanaan teologi. Bagaimana teologi itu dilakukan. Itu sering disebut dengan istilah doing theology atau doing theology dalam konteks Amerika. Ya. Kalau dilihat dari sisi itu, kita akan melihat secara sekilas gambaran mengenai konteks Amerika Latin. Misalnya adalah percampuran budaya yang kompleks di Amerika Latin itu. Ya. Problem-problem mengenai kolonialisme, ya, kolonialisme itu adalah hal yang dikaitkan dengan negara penjajah dan jajahan, percampuran etnik yang akhirnya menjadi sebuah
masyarakat yang multi etnik, ya, serta pengaruh ideologi Eropa dan gereja Katolik di Amerika Latin itu sendiri. Jadi kita melihat di situ konteksnya, ya, yang menjadi lahan dari tumbuh dan berkembangnya Amerika, teologi pembebasan konteks Amerika Latin itu, yaitu budaya yang kompleks, ya, kolonialisme dan juga sentimen-sentimen yang terkait di dalamnya, percampuran etnik, ya, akhirnya menjadi masyarakat yang multi etnik dan juga berkembang dan berpengaruh dari ideologi Eropa serta pengaruh dari teologi gereja Katolik di Amerika Latin. Demikian juga setting Amerika Latin yang menjadi lahan bertumbuhnya teologi pembebasan adalah kondisi politik dan apa yang disebut sosioekonomi Amerika Latin, ya, kondisi politik, ya, dan sosioekonomi dari Amerika Latin ini adalah lahannya, lahan yang akhirnya mengarah kepada apa yang disebut doing theology, teologi tindakan yang sangat khas yang dikaitkan dengan teologi pembebasan itu. Berikutnya gerakan pembebasan, ya, gerakan pembebasan dan bagaimana pengaruh sosialisme dan marxisme dan sosialisme di negara-negara berkembang, ya, spirit, namanya itu spirit revolusi sosial, ya, di negara-negara yang sedang berkembang, yang sekali lagi notabene negara berkembang itu akan sangat dikaitkan dengan sentimen kolonialisme itu. Juga misalnya adalah konflik-konflik sosial, ya, yang terjadi, masalah moral dan etika dan implikasinya terhadap peranan gereja di situ, ya, yakni apa yang disebut sebagai tantangan konkret mengenai posisi dan peranan gereja untuk memberikan respon terkait dengan masalah-masalah nilai moral dan juga masalah etika, ya, serta apa yang dimaksud dengan usaha relevansi Injil bagi kelompok-kelompok yang minoritas, ya, atau mendesaknya kebutuhan kontekstualisasi Injil, bagaimana relevansi Injil, bagaimana fungsi dan peranan Injil itu di dalam konteks masyarakat yang tertindas yang disebabkan oleh rasialisme dan sebagainya, ya. Berikutnya problem identitas gereja. Yang dimaksud problem identitas gereja itu apa? Yang dimaksud problem identitas gereja itu ialah bagaimana gereja itu memposisikan diri, atau dengan sederhananya bagaimana sebetulnya kepada siapa gereja ini berpihak. Gereja hadir berpihak kepada siapa? Ya, kepada kelompok yang tertindas atau kelompok yang lebih kuat, gitu ya. Munculnya gerakan-gerakan bawah tanah. Di sini dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran dan para teolog serta peranan para imam, ya, yang berusaha untuk terus-menerus mewujudkan pembebasan Injil itu, nilai Kristiani ini di tengah-tengah kondisi masyarakat yang tertindas khususnya, ya. Sehingga ada istilah di sini apa yang disebut identitas para teolog dan para rohaniawan tanpa alas kaki, ya. Para rohaniawan tanpa alas kaki. Artinya apa? Artinya maksudnya ini adalah sebuah ungkapan simbolik yang ingin menggambarkan bagaimana para rohaniawan, para teolog itu betul-betul integral dengan masyarakat bawah yang tertindas. Demikian juga berkembangnya atau bangkitnya apa yang disebut spirit liberation, ya, semangat pembebasan, spirit liberation bagi semuanya,
spirit liberation of all, ya, spirit liberation of all, semangat pembebasan untuk semuanya dalam aspek apa saja. Ada mulai muncul semangat itu. Demikian juga pengaruh teologi pengharapan dan juga bagaimana pengaruhnya bagi sejarah kemanusiaan. Bagaimana pengaruh teologi pembebasan kalau ditinjau dari perspektif, dari sudut pandang yang baru mengenai sejarah manusia, sejarah kemanusiaan itu sendiri. Teologi pembebasan itu juga biasanya sangat menggumuli topik utamanya, yakni topik mengenai dosa dan keadilan. Ya. Apa maksudnya ini? Dosa ini dipahami sebagai sebuah kondisi masyarakat yang tidak semestinya, kondisi masyarakat yang terjadi gap, yang besar sekali antar kelompok, dan bagaimana kondisi ini dikaitkan dengan keadilan. Jadi keadilan atau dosa itu lebih dikaitkan dengan pemahaman perilaku masyarakat yang tidak adil, yakni terjadinya apa yang disebut sebagai gap kelompok, ya. Kelompok masyarakat penindas dan kelompok masyarakat yang tertindas. Nah, berdasarkan latar belakang singkat seperti itu, saudara sekalian, maka kita menemukan beberapa tema utama teologi pembebasan setting Amerika Latin. Apakah tema-tema utama dari teologi pembebasan atau liberation theology itu di dalam setting Amerika Latin? Ya. Tema utamanya antara lain misalnya adalah implikasi Injil pada perhatian sosial dan aksi politik. Ya. Sebuah pergumulan dan juga perenungan yang intens bagaimana Injil itu berimplikasi secara konkret, ya, terhadap apa yang disebut sebagai masalah-masalah sosial, di mana masalah sosial itu akhirnya mengharuskan adanya yang disebut aksi politik, gitu ya, aksi politik. Yang kedua, mencermati anatomi struktur sosial dan memperjuangkan keselamatan bagi yang tertindas. Nah, ini maksudnya bagaimana? Poin yang kedua yang penting dalam teologi pembebasan adalah bagaimana teologi pembebasan itu melihat bahwa kelompok sosial itu selalu memiliki struktur. Ya, strukturnya itu disebut anatomi struktur sosial. Ya. Anatomi ini sederhananya adalah semacam kerangka, ya, kerangka struktur sosial, di mana seringkali mereka melihat bahwa kerangka formasi struktur sosial itu anatominya itu tidak mendukung perjuangan bagi yang tertindas. Ya. Yang dimaksud di sini ialah terkait dengan bagaimana setiap kelompok masyarakat itu selalu memiliki namanya itu struktur sosial. Ya. Dalam setiap masyarakat ada struktur sosial. Nah, yang itu disebut sebagai anatominya. Bentuk struktur sosialnya itu bagaimana dan bagaimana mereka memperhatikan struktur sosial yang bagaimana, anatomi struktur sosial yang bagaimana yang dapat mendukung apa yang disebut sebagai dapat mengakomodasi perjuangan bagi yang tertindas, gitu ya. Nah, ini poin menjadi sangat penting sekali. Sekali lagi, bahwa setiap masyarakat selalu ada namanya itu struktur sosial. Setiap masyarakat selalu ada namanya itu anatomi struktur sosial. Ya, contoh sederhananya misalnya kalau kita dikait-kaitkan dengan pemerintahan, misalnya ada anatomi sosial, misalnya sistem monarki, misalnya kerajaan, sistem demokrasi, ya, sistem oligarki, ya, dan sebagainya. Sistem republik itu adalah anatomi struktur sosial masyarakat. Dan bagaimana anatomi struktur masyarakat itu di dalam sudut pandang atau dalam pengamatan para teolog pembebasan itu mengakomodasi
apa yang disebut keterpihakan terhadap yang tertindas. Ini sebuah problem yang sangat menarik ya. Demikian juga penggalian apa yang disebut gaung Alkitab tentang makna pembebasan. Itu yang sering kali dicanangkan oleh seorang teologi pembebasan, Gustavo Gutierrez ya. Gustavo Gutierrez itu memperjuangkan bagaimana menggali gaung ya, menggali gaung. Gaung itu adalah menggali suara dari Alkitab itu mengenai pembebasan itu secara konkret ya. Berikutnya, bagaimana teologi pembebasan sebagai cara baru untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai doing theology ya. The liberation theology sebagai cara yang baru ya, untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai doing theology. Jadi perhatikan di sini antara teologi dan doing theology. Kalau teologi ini dikaitkan dengan teologi pembebasan, bagaimana teologi pembebasan itu mampu mewujudkan doing theology, teologi tindakan, teologi operasional, bukan abstraktif teologi, ya, bukan idealism teologi, tapi doing teologi, teologi betul-betul yang terwujudkan secara konkret, ya. Untuk apa? Untuk memperbarui, untuk membenahi anatomi struktur masyarakat itu, sehingga terjadi pembaharuan terhadap anatomi struktur masyarakat yang memungkinkan terjadinya keterpihakan terhadap yang mengalami opresif, yang tertindas seperti itu. Gustavo Gutierrez itu memaknai kata liberation, memaknai kata pembebasan itu ya di dalam 3 pengertian, 3 makna pembebasan. Yang pertama itu political liberation, pembebasan politik, karena tadi dikaitkan dengan kepentingnya untuk mencermati anatomi struktur masyarakat, sehingga politik itu menjadi alat, menjadi sarana untuk mewujudkan pembebasan masyarakat dari satu kondisi anatomi struktur masyarakat yang tidak berpihak kepada yang tertindas. Itu yang pertama, political liberation. Yang kedua itu historical development liberation, apa yang disebut sebagai perkembangan pembebasan atau sejarah perkembangan pembebasan. Nah, ini historical development liberation ini adalah sebuah segmen dari teologi yang sangat penting. Bagaimana teologi pembebasan itu memberikan perhatian terkait dengan bagaimana mencermati perkembangan sejarah itu dalam sebuah bangsa, dan bagaimana sejarah bangsa itu mengandung di dalamnya itu dimensi-dimensi pembebasan yang betul-betul membawa setiap bangsa itu kepada kehidupan bermasyarakat yang bebas dari tekanan, dari opresif gitu ya. Dan yang ketiga itu menurut Gutierrez adalah dosa dan kehidupan baru pembebasan atau sin and new life liberation. Jadi ada yang ketiga ini bagaimana memaknai pembebasan dari aspek dosa. Dosa itu apa? Dosa itu lebih dipahami sebagai satu kondisi masyarakat yang tidak adil. Ketidakadilan yang terjadi di masyarakat adalah dosa. Dan bagaimana setiap masyarakat itu mengalami pembebasan dan memiliki kehidupan yang baru dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengalami pembebasan di dalam masyarakat itu, ya. Di mana setiap anggota masyarakat itu mengalami pembebasan atau kebebasan. Itu yang disebut sebagai new life liberation, ya. Motif kuncinya apa? Motif kunci dari teologi pembebasan yang pertama adalah keterlibatan. Jadi menurut para teolog pembebasan, betul-betul orang gereja itu harus betul melibatkan secara
konkret yang disebut sebagai the doing theology, itu teologi yang bertindak itu untuk terlibat dalam hal apa? Terlibat dalam hal melakukan sebuah pembaharuan struktur masyarakat, ya, atau memperbaiki anatomi struktur masyarakat itu, sehingga struktur masyarakat itu akan menjadi struktur masyarakat yang menjaminkan kebebasan bagi anggota masyarakatnya. Nah, dalam hal ini keterlibatan itu menjadi kunci dari teologi pembebasan. Tidak boleh sampai hanya pada pemahaman, tapi betul-betul harus ada namanya itu program konkret, terlibat langsung terhadap usaha mewujudkan apa yang disebut sebagai pembebasan itu menjadi sebuah doing liberation theology. Bukan hanya berhenti pada liberation theology, tapi menjadi doing liberation theology, gitu ya. Juga motif selain keterlibatan adalah partisipasi aktif, ya. Baik keterlibatan maupun partisipasi aktif itu sangat dikaitkan dengan doing theology tadi. Jadi teologi liberation bergerak ke arah doing theology liberation, gitu ya. Wujudnya apa? Keterlibatan dan partisipasi. Juga motif keluaran dalam Alkitab. Keluaran, ya. Di dalam Alkitab itu kita sangat mengenal kisah keluaran di dalam Perjanjian Lama, dan kisah keluaran itu menjadi inspirasi sangat kuat untuk memaknai makna apa yang disebut pembebasan itu, gitu ya. Selama struktur masyarakat itu masih menjadi struktur yang terjadi adanya kelompok masyarakat yang tertindas, maka Injil atau teologi itu harus melakukan partisipasi, keterlibatan, dan didorong oleh motivasi untuk membawa masyarakat itu keluar dari penjajahan tadi, keluar dari opresi tadi, sehingga masyarakat itu mengalami pembebasan. Itulah motif keluaran Alkitab. Demikian juga bagaimana peranan gereja dalam berpihak pada fondasi teoretik teologisnya. Ini yang seringkali ditekankan oleh seorang ahli lain yang bernama Enrico Dassel. Enrico Dassel itu berpendapat bagaimana gereja itu betul-betul memberikan perhatian terhadap apa yang disebut membangun fondasi teoretik teologis tentang teologi pembebasan itu. Ya. Bagaimana nilai-nilai dan konsep-konsep serta teori-teori pembebasan itu dibangun di dalam pemikiran-pemikiran teologia, seperti itu, ya. Berikutnya yang menjadi beberapa apa yang disebut sebagai tema-tema utama teologi pembebasan adalah mengangkat tema Marxism, ya. Ini yang dicanangkan oleh Miguels, ya. Jadi bagaimana teologi pembebasan itu betul-betul melakukan doing theology di dalam konteks to transform, ya. Bukan hanya to understanding, ya. Jadi teologi pembebasan memperjuangkan untuk melakukan apa yang disebut tindakan to transforming, bukan hanya to understanding, ya. Jadi dari ortodoksi ke ortopraksi, gitu ya. Ortodoksi itu ortos dan doxa itu lurus, pemahaman yang lurus, kepada ortopraksi, ya, praksis atau tindakan yang lurus, ya. Transformasi itu bukan restitusi, ya. Transformasi itu betul-betul dipahami sebagai sebuah perubahan, bukan restitusi, ya. Bukan semacam pembaharuan, tapi perubahan. Pentingnya perubahan, ya. To transform, just not to understanding, ya.
perlu betul-betul terjadi sebuah gerakan yang menghasilkan transformasi, perubahan kondisi masyarakat itu, yakni membebaskan kelompok masyarakat yang tertindas, ya. Memang dalam hal ini di dalam konteks teologi pembebasan yang radikal, ya, nanti sering disebut sebagai sayap kiri teologi pembebasan, maka perwujudannya itu adalah gerakan sosialisme dan demokrasi Kristen. Ya, itu ada sebuah gerakan radikal Silianis, ya. Ya, radikal itu radikal, sikap radikal, dan Silianis itu mengambil istilah 1000, kerajaan 1000 tahun, di mana kerajaan 1000 tahun itu harus diwujudkan secara radikal. Bentuknya apa? Bentuknya berupa gerakan sosial dan demokrasi Kristen. Ya, jadi ada gerakan, betul-betul ada gerakan sosial yang mewujudkan demokrasi Kristen, yang mewujudkan apa yang disebut sebagai pemerintahan massa, demos, gitu ya. Jadi hak setiap individu itu betul-betul diakui dan diwujudkan kedaulatannya, ya. Nanti kita melihat bahwa ternyata yang disebut teologi pembebasan itu ternyata ada 3 sayap, ya. Ada 3 sayap. Yang pertama itu sayap yang radikal, ya, di mana sayap radikal itu cirinya itu memperjuangkan untuk melakukan transformasi, ya. Sayap yang kanan itu berusaha untuk melakukan, lebih cenderung memelihara struktur yang ada, memelihara anatomi masyarakat yang ada, tetapi dengan usaha untuk mengusahakan atau untuk mengentaskan kelompok masyarakat yang tertindas. Itu kelompok kanan. Sedangkan kelompok kiri, ada radikal kiri, itu betul-betul secara ekstrim itu adalah mewujudkan usaha yang bersifat revolusioner terhadap pembaruan suku masyarakat. Yang ketiga itu yang bagian tengah itu disebut sebagai kaum moderat, ya. Kaum moderat gitu, ya. Para kelompok teologi pembebasan yang moderat. Dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Biasanya pandangannya ini ialah sebuah usaha untuk mewujudkan demokratisasi Kristen, tetapi tanpa harus memakai cara-cara perubahan yang revolusioner di dalam masyarakat itu. Mereka menolak perubahan revolusioner. Mereka masih mengharapkan perubahan yang bersifat evolusioner, gitu ya, secara bertahap, sehingga demokrasi Kristen itu bisa diwujudkan, ya. Nah, itu kira-kira teologi pembebasan secara sekilas. Sehingga di sini kita akan melihat beberapa refleksi kritis terhadap teologi pembebasan itu. Misalnya tentang penyebab kemiskinan. Apa sebetulnya menyebabkan masyarakat itu terjadi kelompok kaya dan kelompok miskin? Apakah itu melulu semata-mata disebabkan kepada faktor masalah teologi? Ya, artinya itu berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi yang keliru terhadap Alkitab, atau ada faktor lain yang menyebabkan adanya kemiskinan itu perlu dikritisi. Juga kritik terhadap apa yang disebut struktur sosial dan anatomi sosial tadi, ya, sehingga mengharuskan restrukturisasi. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Apakah keterpihakan kepada kelompok yang tertindas itu harus berarti terjadi adanya restrukturisasi dari anatomi struktur sosial itu? Apakah harus begitu? Nah, ini juga pertanyaan kritis. Yang ketiga, teologi hati nurani dan kesadaran sosial. Bagaimana memahami kesadaran sosial dan juga bagaimana memahami hati nurani secara proporsional, secara tepat di dalam mewujudkan peranan Kristen di masyarakat. Artinya ini berkaitan dengan nilai ini. Kalau orang gereja disebut sebagai garam dan terang dunia, itu berkaitan dengan hati nurani
dan juga berkaitan dengan kesadaran sosial, bagaimana itu diwujudkan secara tepat. Nah, itu ya, secara proporsional. Bagaimana pengaruh materialisme, urbanisasi, dan dehumanisasi kemiskinan. Nah, bagaimana merespon ya, suatu perubahan masyarakat yang modern dari materialisme, urbanisasi ini berkaitan dengan penumpukan orang di pusat-pusat pemerintahan di kota-kota besar yang akhirnya menghasilkan problem tersendiri ya, dan juga faham manusia yang cenderung materialistik. Nah, itu juga masalah yang itu akan berdampak kepada apa yang disebut dehumanisasi. Bagaimana pengaruh dehumanisasi di dalam terkait dengan kemiskinan itu? Jauh mana itu ya? Berikutnya, gagasan tentang mencipta ulang kemanusiaan baru dalam Kristus. Bagaimana itu dipahami ya? Bagaimana memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pokok ini? Apa sih artinya ciptaan baru dalam Kristus itu? Yang sesungguhnya, yang alkitabiah. Juga perspektif biblika pada kemiskinan ya. Apakah kekristenan itu selalu berkaitan dengan penghapusan kemiskinan? Atau bagaimana kemiskinan itu mendapatkan dasar pemahaman di dalam konteks perspektif alkitabiah itu? Berikutnya pada makna kemerdekaan dalam Kristus ya. Kemerdekaan dalam Kristus dimengerti bagaimana? Kalau Injil itu artinya memerdekakan, apa sih artinya merdeka dalam Kristus itu? Ya. Kalau kemerdekaan Kristus itu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai teologi pembebasan, ya, liberation theology, bagaimana liberation theology itu diwujudkan secara konkret di dalam apa yang disebut doing liberation theology, teologi pembebasan yang konkret. Nah, itu kritik terhadap apa yang disebut inner dan outer history dalam perspektif teologi. Itu maksudnya bagaimana? Bagaimana kekristenan atau teologi Kristen itu memberikan dasar-dasar perspektif terhadap identitas bangsa berkaitan dengan sejarahnya. Nah, bagaimana memahami dan merespon, memberikan perspektif yang tepat terhadap identitas bangsa yang dikaitkan dengan sejarahnya. Berikutnya, Allah dan kemiskinan. Pokok mengenai Allah dan kemiskinan. Bagaimana memahami pokok Allah dan kemiskinan ini dalam konteks apa yang disebut sebagai perintah kegerejaan atau imperatif eklesiologis ya. Serta bagaimana memahami relasi Allah dan kemiskinan dalam konteks eskatologi, dalam konteks nilai-nilai ke masa datangan gitu ya, eskatologi ya. Bagaimana memahami itu? Bagaimana konteks teologi di dalam kaitannya dengan dunia ya, sebagai dipandang sebagai the whole atau sebagai apa yang disebut sebagai cultural context situation itu. Bagaimana melihat konteks teologi secara keseluruhannya. Jadi bagaimana membangun teologi yang normatif, bukan teologi yang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal. Itu yang disebut sebagai apa yang disebut sebagai the whole or citizen cultural context itu ya. Jadi bagaimana teologi itu dibangun berdasarkan ya nilai-nilai yang universal, bukan hanya apa namanya itu dalam tanda petik, bukan hanya mencukupi atau melayani kebutuhan-kebutuhan kontekstual itu sendirinya. Nah, itu gambaran sekilas mengenai teologi pembebasan ya. Nah, berikutnya yang masih dikaitkan dengan teologi pembebasan adalah munculnya nilai-nilai pemikiran yang disebut sebagai the black theology. Ya, the black theology atau
Ya, itu teologi hitam ya. Apa yang dimaksud dengan the black theology? Ya, tentu kita mengerti maksudnya bahwa masih terkait dengan pengaruh atau terkait dengan pengaruh spirit pembebasan itu, maka muncullah berbagai macam bentuk teologi yang lain, misalnya the black theology. The black theology sini adalah sebuah teologi yang dikembangkan dari kelompok masyarakat kulit hitam di dalam konteks Amerika itu ya. Sebetulnya spiritnya hampir sama. The black theology ini sebetulnya berkaitan dengan bagaimana merumuskan teologi yang dapat mengakomodasi nilai-nilai, setidaknya itu kesamaan harkat antara masyarakat kulit hitam dan kulit putih di sini ya. Misalnya di sini kita menemukan beberapa tokoh dari para teolog hitam itu, atau the black theologians itu, misalnya adalah James Cone. Itu adalah dikategorikan sebagai teolog radikal dari the black theology ya. Perjuangan kepada masyarakat kulit hitam di dalam teologi, melalui teologi itu. Dan tokoh lain, misalnya ada seorang yang bernama Otis Robert. Itu adalah kelompok masyarakat kelompok teolog hitam dari masyarakat berkulit hitam itu ya. Sekali lagi, di sini intinya ialah pada perjuangan bagaimana gereja atau kekristenan betul-betul melakukan doing teologi tindakan untuk, dalam tanda petik itu, melawan atau untuk melakukan sebuah panggilan pembebasan terhadap kelompok masyarakat yang mengalami penindasan ya. Ini masalah ras dan sebagainya ya, perbedaan warna kulit dan sebagainya ya. Itu adalah teologi hitam. Berikutnya itu yang masih bisa dikaitkan dengan teologi pembebasan adalah teologi feminis. Teologi yang bercirikan melakukan sebuah perjuangan teologis dikaitkan dengan kesejajaran seks ya, kesejajaran jenis kelamin ya. Di mana teologi feminis ini adalah dipelopori oleh para teolog wanita yang melihat bahwa ternyata di dalam kekristenan, dalam gereja, dalam teologi itu wanita itu cenderung mengalami opresif ya terhadap kaum laki-laki itu ya. Teologi feminis itu memiliki beberapa ciri di situ ya, atau ada beberapa latar belakang ya. Tentunya secara umum masyarakat industrialisasi dan masyarakat yang makin modern dan terbuka makin melihat adanya sebuah kondisi sosial yang cenderung untuk mendiskreditkan kaum wanita itu ya. Adanya kritis terhadap pola-pola budaya masyarakat yang cenderung melihat laki-laki itu lebih diunggulkan dari wanita itu ya. Nah, itu pengaruh dari modernisasi sebetulnya. Tema-tema utama itu di dalam teologi feminis itu misalnya adalah adanya 3 tren, ada 3 kecenderungan dari gerakan sosial kaum feminis di konteks teologi barat ya. Misalnya mereka dikategorikan sebagai para reformis liberal, di mana para reformis liberal itu memberikan semacam kritik terhadap proses eksegese Alkitab,
perlunya reformasi bahasa dan eksegese Alkitab. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya di sini ialah ternyata dalam pandangan mereka Alkitab itu sangat bersifat maskulin gitu ya. Ungkapan-ungkapan Alkitab itu sangat bersifat maskulin. Contohnya saja misalnya Allah itu disebut Bapa dan sebagainya ya. Anak Allah itu laki-laki dan sebagainya. Itu adalah pola-pola maskulinitas ya, kelaki-lakian dalam bahasa Alkitab. Dan menurut gerakan ini perlu reformasi ya. Mereka itu beralasan bahwa kalaupun Alkitab itu akhirnya berbahasa maskulin, itu lebih disebabkan karena penerima wahyu Alkitab itu pola masyarakatnya itu maskulin, katanya begitu. Karena pola masyarakatnya maskulin dalam konteks ini adalah Yahudi, ya, maka akhirnya ungkapan Alkitab itu menjadi maskulin. Mereka berpendapat seandainya yang menerima wahyu itu adalah kelompok masyarakat yang berpola feminim atau berpola maternalistik, seperti ada suku-suku tertentu polanya bukan paternalistik tapi maternalistik itu, maka tentu yang dominan adalah para wanita, termasuk misalnya kitab-kitab sucinya itu akan sangat berpola dan berdimensi wanita. Jadi itulah yang disebut sebagai reformis liberal, yaitu betul-betul mencoba mereformasi bahasa Alkitab dan akan berdampak kepada eksegese terhadap Alkitab itu, penafsiran terhadap Alkitab. Juga kritik terhadap pendekatan sosiologis, kondisi sosiologis. Dibutuhkan adanya namanya itu transformasi kultur sosial. Jadi mereka melihat pada umumnya kultur masyarakat dunia ya, sebelum modernisasi itu bentuknya itu paternalistik ya. Lebih mengunggulkan kaum laki-laki daripada kaum wanita. Nah, itu adalah sebuah kondisi sosial yang umum. Nah, di dalam dunia modern kondisi sosial demikian, anatominya tadi ya, anatominya yang bersifat paternalistik itu harus dikritisi. Karena anatomi paternalistik itu berdampak kepada pendiskreditan terhadap wanita ya. Anatominya dirubah, anatominya harus menjadi bukan paternalistik tapi maternalistik, sehingga kehadiran dan posisi kaum wanita itu bisa terlindungi dan juga bisa terakomodasi secara semestinya oleh kelompok sosial dan budaya setempat itu ya. Demikian juga gerakan yang lain itu lebih dikategorikan sebagai bersifat romantic counter cultural ya. Apa yang dimaksud romantic counter cultural? Ini sebuah counter, sebuah apa namanya itu, sebuah perlawanan yang bersifat romantikal, yang bersifat lembut, yang bersifat apa namanya itu penuh kelembutan terhadap kebudayaan ya. Di sini menurut mereka perlu mengadopsi kebudayaan alternatif. Perlu mengadopsi kebudayaan alternatif. Jadi kebudayaan bukan hanya sekedar kebudayaan yang melulu bersifat paternalistik, tapi perlu kebudayaan alternatif, yaitu kebudayaan yang berpola maternalistik. Sehingga di dalam kebudayaan maternalistik itu sekali lagi semua bentuk-bentuk pemikiran dan juga pola perilaku masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan apa saja di dalam kehidupan masyarakat itu setidak-tidaknya ada keseimbangan antara kaum wanita, kaum laki-laki dan kaum wanita. Termasuk dalam bidang teologi misalnya. Dalam bidang teologi misalnya kalau diusahakan pendekatan mengenai budaya berteologi, maka teologi feminis berjuang supaya bahasa-bahasa teologi itu mulai mengalami apa namanya itu perubahan budaya teologi, perubahan budaya bahasa teologi, dari bahasa dan budaya teologi yang maskulin menjadi bahasa dan budaya teologi yang feminim ya. Itu beberapa pemikiran mengenai teologi feminisme itu. Nah, berikutnya dalam teologi pembebasan, di dalam teologi kontemporer yang perlu mendapatkan perhatian iteologi dunia ketiga ya. Teologi dunia ketiga. Dan dimaksud dunia ketiga di sini adalah teologi dari kelompok masyarakat bangsa-bangsa
yang dikategorikan dunia ketiga. Dunia ketiga bisa berarti adalah dunia yang dulu dijajah atau bekas jajahan, atau dunia ketiga dalam pengertian memiliki tingkat kemajuan budaya yang mungkin dianggap lebih di bawah dibandingkan negara yang lain. Nah, di dalam konteks ini kita akan menemukan sebuah kawasan sangat luas yang dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran teologi kontekstual dunia ketiga. Dan kita bisa menemukan pemikiran-pemikiran dari para teolog dunia ketiga dalam usaha mereka untuk membangun teologi yang khas dunia ketiga. Ya. Misalnya kita menemukan yang orang yang sangat terkenal, ya, teolog terkenal dari Korea Selatan itu, ya. Misalnya Choi Seng-song, ya, yang menulis buku berikanlah nama kami, ya, seperti itu, ya. Atau buku yang berkaitan dengan bagaimana usaha untuk mengakomodasi bagaimana orang-orang Asia itu mengenali Allah in his way, dengan cara mereka sendiri, ya. Mencoba untuk keluar dari tol cara berpikir teologi barat dan membuat dan menempuh jalan sendiri dalam berteologi. Nah, di sini adalah wilayah besar sekali, ya. Serukanlah nama-nama kami itu sebetulnya mengadopsi sebuah kerinduan bagaimana orang-orang Kristen dari dunia ketiga itu menghasilkan pemikiran-pemikiran teologi yang otentik, hasil dari penggalian mereka terhadap nilai-nilai dan juga terkait hasil penggalian mereka terhadap budaya dan persoalan-persoalan mereka sendiri. Ya, misalnya di Muang Thai kita menemukan teologi kerbau, the Buffalo Theology, dan bagaimana digali misalnya pemikiran-pemikiran petani itu di dalam mengungkapkan cara berpikir tentang Allah, dan juga problem-problem mengenai masalah-masalah sosial dikaitkan dengan negara-negara bekas penjajah dan sebagainya, dan bagaimana perjuangan bangsa-bangsa ini untuk merdeka, untuk mengalami liberation, pembebasan dari aspek teologi itu. Nah, itu adalah garis besar sangat luas mengenai teologi dunia ketiga. Yang terakhir, saudara sekalian, yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dari teologi pembebasan itu tren yang terakhir yang disebut sebagai pluralisme agama. Ya. Teologi yang dikembangkan dalam konteks pluralisme agama, di mana asumsi dasariah dari pluralisme agama, teologi pluralis itu ialah dari kata plural itu sendiri, yakni bagaimana melihat bahwa hidup dan nilai-nilai hidup itu seharusnya memang mengakomodasi pluralitas itu, sehingga itu akan menghilangkan apa yang disebut dominasi nilai satu kepada nilai yang lain. Di dalam pluralisme agama atau pluralisme teologi itu sebetulnya akan sangat dikaitkan dengan tren cara berpikir, mindset dari era postmodernisme, gitu ya, postmodernisme. Di mana dalam era postmodernisme sekali lagi bahwa ada sebuah kecenderungan cara berpikir bahwa perspektif kebenaran itu tidak perlu lagi dibangun atau berpijak kepada satu nilai saja, atau tidak ada konsep yang universal, ya. Tidak ada konsep yang normatif. Seandainya ada nilai yang normatif, itu harus dipahami normatif dalam konteksnya sendiri. Nah, itulah sebabnya nanti di dalam cara berpikir postmodernisme, pluralisme ini yang sangat mempengaruhi semua bidang arsitektur, bidang seni, sastra, dan macam-macam itu, kita menemukan beberapa istilah yang mendasar, ya, mengenai hal itu yang menjadi dasar cara berpikir pluralisme agama. Misalnya ada istilah yang sangat dikaitkan dengan postmodernisme dan pluralisme agama, itu John Haidt, ya, dan sebagainya. Itu adalah konsep metanaratif dari Derrida. Ya, Derrida adalah seorang tokoh dari pluralis, itu ya. Apa yang dimaksud dengan metanaratif ini? Derrida itu berpendapat bahwa sebetulnya semua nilai yang akhirnya
saat ini diterima sebagai nilai yang bersifat normatif dan universal, itu selalu mengalami satu proses namanya metanaratif gitu ya. Sebetulnya metanaratif selalu dimulai dari apa yang disebut personal naratif ya, atau lokal naratif ya. Ini kritis sekali. Contohnya seperti ini. Contoh seperti ini. Misal di dalam kekristenan, orang-orang Kristen seluruh dunia itu akhirnya sepaham bahwa yang disebut Tuhan itu adalah Yahweh gitu ya. Yahweh. Tetragrammaton itu ya. Susunan 4 huruf konsonannya. Yod, He, Waw, He ya. Yahweh. Ya, itu nanti terjemahkan dengan huruf besar semua Tuhan. Dan orang Kristen seluruh dunia berpendapat bahwa Yahweh itu adalah Allah universal, Allah seluruh bangsa, Allah seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Tapi menurut pendekatan metanaratif itu bisa dijelaskan seperti ini misalnya, bahwa sebetulnya ungkapan kepada Allah dengan sebutan YHWH itu awalnya adalah personal naratif gitu ya. Jadi narasi ungkapan yang bersifat personal. Dari orang ke orang menyebut nama Tuhan Yahweh. Lalu personal naratif itu menjadi denominasional atau lokal naratif. Itu diafirmasi sehingga akhirnya pengakuan terhadap Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan yang disebut Yahweh itu menjadi kepercayaan bangsa, menjadi satu-satunya cara pengungkapan menyebut Tuhan satu bangsa. Dan dalam perkembangannya itu kepercayaan dan cara penyebutan Tuhan dengan cara demikian itu yang awalnya adalah melalui proses dari personal ke lokal, di lokal menjadi nasional itu ya, nasional naratif, itu akan lama-lama menjadi apa yang disebut universal naratif gitu ya. Nah, itu yang disebut akhirnya terjadilah apa yang disebut metanaratif. Metanaratif itu narasi yang melampaui segala situasi dan batasan-batasan. Tapi metanaratif selalu diawali dengan tadi apa namanya itu dimulai dengan munculnya narasi-narasi personal yang berkembang menjadi narasi lokal, menjadi nasional, menjadi internasional dan sebagainya ya. Itu adalah istilah yang pertama yang sangat dikaitkan dengan pluralisme agama. Dikaitkan dengan konsep metanaratif, maka muncullah sebuah cara pandang di dalam pluralisme agama itu yang disebut adalah dekonstruksi ya. Perspektif dekonstruksi. Dekonstruksi itu apa? Konstruksi itu adalah bangunan yang tertentu. Konstruksi itu bangunan yang tertentu. D itu berarti seperti menghilangkan konstruksi ya. Dekonstruksi itu dari konstruksi menjadi unkonstruksi. Jadi constructional menjadi unconstructional. Jadi dari awalnya itu orang itu cenderung untuk menilai segala sesuatu berdasarkan sebuah pola konstruksi tertentu. Pada zaman sekarang ini dalam era pluralisme, sekarang orang tidak lagi melihat demikian ya. Bahwa yang baik, yang indah, yang yang menarik, yang benar itu bukan lagi merujuk kepada satu bentuk tertentu, merujuk pada konstruksi tertentu, tapi itu yang baik, yang benar itu betul-betul harus berdasarkan kemanfaatan dari yang melihatnya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita melihat selembar kertas ini, saudara sekalian, maka kita mengatakan bahwa ini adalah kertas yang sangat sempurna, sangat baik ya, putih dan masih halus sekali ya. Ini adalah kertas yang baik ya. Dibandingkan dengan kertas yang ini. Nah, ini yang kedua adalah kertas yang tidak baik. Ini ada pembandingan ya. Ini ada kertas yang baik, ini ada kertas yang tidak baik ya. Tapi di dalam pengertian dekonstruksi
kita tidak bisa menentukan kertas yang baik itu ini atau ini gitu ya. Karena konstruksinya sudah konstruksinya sudah dibuang, maka sebetulnya baik yang ini maupun yang kucel ini sama baiknya gitu ya. Tidak ada ukuran kebaikan dari kertas yang baik itu, apakah yang ini atau yang ini. Dua-duanya itu baik. Dua-duanya itu tergantung dari cara pandang dan manfaatnya, begitu ya. Nah, ini kira-kira gambaran sekilas mengenai dekonstruksi, dan kalau diimplikasikan itu akan menjadi sangat berpengaruh di dalam teologi Kristen juga. Kalau diterapkan di dalam teologi Kristen, maka akhirnya orang akan melihat semua rumusan-rumusan doktrin di dalam kekristenan itu selalu melewati apa yang disebut proses metanaratif tadi ya. Doktrin apa saja, apakah doktrin Kristus, doktrin Tuhan, Tritunggal dan sebagainya, itu selalu mengalami proses itu. Proses dari apa? Proses dari narasi personal ke narasi nasional, lokal, narasi nasional, akhirnya menjadi narasi internasional, yaitu narasi internasional itu disebut sebagai metanaratif. Semua akan didekonstruksikan, semua akan betul-betul dihancurkan konstruksinya, dan apa saja konstruksi yang terbentuk dalam postmodernisme itu menjadi baik adanya. Nah, saudara-saudara, itu adalah gambaran-gambaran pemikiran, seluruh pemikiran saya secara sekilas mengenai teologi kontemporer itu. Dan di sini panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, hamba Tuhan modern, bagaimana kita melakukan sebuah respon kritis terhadap berbagai munculnya dan berkembangnya teologi kontemporer yang diawali mulai abad 19 sehingga zaman sekarang ini, yang dikategorikan dalam 3 zaman, dari zaman pre-modern, ya, itu tidak masuk teologi kontemporer, dari zaman modern, ya, Enlightenment, dan juga zaman revolusi industri, hingga zaman postmodern saat ini. Kita sekarang hidup di era postmodernisme, dan bagaimana kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk betul-betul membangun, mengembangkan, dan menyuarakan teologi yang biblical, ya, teologi yang alkitabiah, teologi yang betul-betul bisa memberikan pencerahan secara jernih terhadap apa yang disebut kesimpang siuran pemikiran masyarakat pada saat ini, sehingga masyarakat modern pun akan menemui terang itu di dalam teologi yang kita usahakan, kita gumuli, kita kembangkan, dan kita wartakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita semua. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.